Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dalam Bukan Podcast Stisda Lampung Tengah. Yang mana sebelumnya kita sudah mengundang beberapa narasumber ya terkait salah satu pejabat ataupun salah satu dosen tetap yang ada di Stisda Lampung Tengah. Nah, untuk edisi kali ini kita sudah menghadirkan Bapak Arif Ismunandar nih. Beliau berposisi sebagai Kaprodi atau Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pak ya di Stisda Lampung Tengah. Nah, untuk kedepannya nanti kita akan membahas terkait bagaimana perekonomian di Indonesia dan juga membahas terkait bagi teman-teman yang suka nulis nih atau suka membuat artikel jurnal, nanti kita bisa tanyakan ke ahlinya. Selamat pagi Pak Arif Ismunandar. Selamat pagi. Alhamdulillah dan terima kasih sudah bersedia hadir untuk kita undang. Mungkin Pak Arif bisa ceritakan bagaimana riwayat pendidikan Pak Arif dari SMA atau dari S1 sampai S2 Pak. Teman-teman pengen tahu nih sebetulnya sekompeten apa Kaprodi Ekonomi Syariah kita. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ismunandar. Saat ini saya menjabat sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah dari tahun 2017. Dan alhamdulillah sudah dipercaya 2 periode sampai nanti 2027. Kalau untuk bicara riwayat pekerjaan atau riwayat pendidikan dulu pendidikan dulu, saya dari TK sampai SMA itu di Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, dan alhamdulillah di negeri semua, jadi tidak ada yang MTS maupun DMA. Untuk kuliah sendiri S1 saya menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Jogja, jurusan manajemen pendidikan, waktu itu masih KI, dan alhamdulillah sudah selesai pada tahun 2009. Kemudian saya melanjutkan lagi studi S2 di Universitas Muhammadiyah Jogja, jurusan Magister Manajemen S2-nya, lulus tahun 2012. Itu untuk riwayat pendidikan. Masya Allah itu. Nah, ini menarik teman-teman. Salah satu hal yang membuat Pak Arif ini menjadi salah satu dosen yang paling berkompeten adalah beliau ini suka nulis. Nah, nanti kita bisa mendengarkan bagaimana kiat-kiat jadi seorang pengajar atau menjadi seorang dosen yang hobinya nulis. Nah, jadi gini Pak Arif, kita akan menanyakan nih terkait gimana sih caranya ngilangin rasa malas. Nah, ini yang paling vital sekali Pak Arif. Betul. Yang paling banyak problem yang dijumpai di kalangan mahasiswa bahkan sampai dosen gitu. Mungkin Pak Arif bisa memberikan kiat-kiatnya gimana caranya biar tetap produktif, terkhusus di bagian penulisan artikel penulisan. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita bicara background saya sendiri, sebenarnya saya bukan penulis asli ya. Dari SMA, mungkin dari perguruan tinggi pun saya nggak pernah nulis, kecuali saya bikin makalah. Saya cuma bikin makalah itu baru saya dipaksa untuk menulis. Baru skripsi dan tesis itu juga kewajiban, bukan karena saya ingin menulis, bukan. Itu bukan background saya sendiri sebenarnya kalau kita bicara tentang latar belakang. Namun kalau kita bicara tentang tulisan, itu saya sudah mulai bisa dikatakan tugas ya. Seorang dosen itu harus memiliki tugas tridharma perguruan tinggi. Yang pertama terkait dengan pengajaran, yang kedua terkait dengan karya ilmiah atau penelitian, baru yang ketiga adalah pengabdian. Nah, di situ saya ditugaskan untuk bagaimana menghasilkan karya ilmiah di bidang penelitian maupun di bidang jurnal. Kalau jurnal sendiri, alhamdulillah bisa sampai hari ini bisa menghasilkan sampai 30-an jurnal tulisan, dan alhamdulillah ini juga sudah, kalau di jurnal itu kan ada indeks Sinta ya. Betul, Sinta Pak. Itu salah satu step nomor 2 setelah Scopus. Itu yang saya targetkan ke situ. Itu yang kenapa saya sendiri mulai tertarik nulis itu, karena pernah sekali pertama kali nulis sebagai dosen itu publis itu saya merasa senang itu. Dari situ saya mulai muncul untuk pengen nulis. Dari situ alhamdulillah sampai hari ini pun banyak karya yang saya hasilkan. Masya Allah. Nah, jadi
kita akan banyak dapat pengalaman nih teman-teman dari Pak Arif ini, dan beliau ini salah satu dosen yang sudah bersertifikat juga. Kurang lebih sudah berapa tahun, Pak? Sudah mau masuk 4 tahun ini. Wah, terserah. jadi Pak Arif ini memang luar biasa dan dedikasinya terhadap kampus memang tidak diragukan lagi. Nah, mungkin bisa kita tanya ke hal lain nih terkait kita harus rajin nulis sebagai pelajar ataupun pengajar, yakni terkait hal tersulit, Pak. Biasanya kalau dihadapi orang-orang yang suka nulis seperti Pak Arif ini apa? Ya, kalau sekarang kan memang berbasis teknologi, ya, Mas. Teknologi, jadi semua terbantu oleh platform-platform khusus yang memang membantu dosen dan mahasiswa dalam menggunakan karya ilmiah atau menggarap karya ilmiah. Tapi ketika waktu dulu belum ada aplikasi yang khusus untuk menggarap itu, saya dulu menggunakan metode konvensional. Konvensional itu seperti kita garap jurnal itu berbasis dari buku referensi buku. Jadi kita harus buka buku dan itu memang agak lumayan membosankan, menguras tenaga, membosankan dan sebagainya. Tapi dari situ sebenarnya kita dipaksa untuk membaca sekaligus dipaksa untuk mengamalkan keilmuan dari buku referensi tersebut. Nah, dari situ juga nanti akan memunculkan ide-ide baru pengembangan keilmuan dari buku tersebut. Kemudian kita tuangkan ke jurnal, dan luar biasanya kalau jurnal itu kan memang yang paling utama itu kalau bagi penulis adalah tersitasi. Tersitasi itu jurnal kita dijadikan referensi untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun dosen-dosen yang temanya sama dengan tema kita diambil untuk jadikan referensi. Ini yang paling menarik, saya rasa yang paling menarik seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman pemirsa bahwa Pak Arif ini pernah lolos Litap Dimas, Pak ya, penelitian yang mana penelitian tersebut dianggarkan oleh negara. Nah, ini menarik banget teman-teman, karena nggak selamanya menulis itu nyatanya tidak mendapatkan apa-apa. Justru malah banyak mendapatkan hal, termasuk sesuatu yang semuanya orang seneng, yakni uang. Mungkin kita bisa menanyakan nih, apa sih Pak rahasianya biar bisa diterima Litap Dimas atau bisa diterima tulisan kita itu diakui oleh pemerintah pusat ataupun oleh badan-badan pemangku kepentingan. Oke. Jadi alhamdulillah tahun 2025 kemarin tulisan kami tim dari Litap Dimas ini mendapatkan dana hibah penelitian dari Kemenak tahun 2025, dan alhamdulillah sudah sekarang sebenarnya masih tahap penyelesaian ya. 70% kita sudah selesai, tinggal 30% lagi untuk sisanya pelaporan. Dan untuk bisa sampai ke tahap tersebut ini dibutuhkan konsistensi sebenarnya. Yang pertama terkait dengan karya ilmiah lagi, kembali lagi karya ilmiah. Karena karya ilmiah itu menjadi aset atau dasar kita untuk bisa tembus di dana hibah penelitian Kemenak. Karena kalau tidak punya referensi dan bahkan kita tidak punya akun Litap, ini kita juga tidak bisa mengakses bantuan tersebut gitu. Dan yang paling utama adalah sebenarnya support system dari kampus itu sendiri, yang mana kampus itu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi seluruh dosen untuk bisa mengeksplor dirinya, terutama dalam kegiatan penelitian. Selain pengabdian tentunya dan pengajaran. Jadi penting, kalau saya merasa penelitian itu menjadi bagian penting ya, rohnya sebagai dosen itu adalah penelitian itu. Dimana kalau penelitian kita sudah baik, ini akan diapresiasi melalui bantuan-bantuan Litap tersebut. Salah satu triknya adalah kita punya karya ilmiah yang cukup membanggakan, yang banyak lah intinya untuk menunjang kita di pengabdian tersebut. Dan tentunya itu harus hasil karya sendiri Pak Arif, bukan copy paste ataupun mengambil atau mengakuisisi karya orang lain. Kita selesai membahas terkait karya ilmiah Pak. Sekarang kita masuk terkait keprodian ESI atau ekonomi syariah. Mungkin Pak Arif bisa memberikan penguatan kepada para pemirsa yang memang masih bimbang nih mau ngambil pendidikan atau ngambil syariah, salah satunya ekonomi ini. Mungkin Pak Arif bisa memberikan penguatan kepada mereka biar bisa milih ESI. Oh baik, terima kasih. Kalau untuk ekonomi syariah sendiri sebenarnya sudah banyak sebenarnya alumni-alumninya yang bisa jadikan testimoni.
terkait dengan prodi ekonomi syariah. Ini saya tekankan kembali ada beberapa poin penting kenapa kita harus mengambil ekonomi syariah. Yang pertama, ekonomi syariah itu berbeda dengan pendidikan. Namun ekonomi syariah bisa menjangkau ranah pendidikan. Itu bisa tidak hanya sebagai tenaga administrasi, tapi juga untuk menjadi seorang pendidik itu bisa. Banyak kemarin dari alumni kita dan ada dosen kita juga yang memang diterima sebagai ASN, bahkan jadi guru P3K pun banyak gitu. Jadi orientasi lulusan itu tidak hanya ke bidang administrasi yang alumninya ekonomi syariah kan titelnya SE, jadi tidak hanya di bidang administrasi saja, tapi juga sebagai tenaga pendidik pun bisa gitu. Selain itu juga sebagai tenaga akuntan juga bisa gitu. Karena memang kita prodi kita itu memang kita bekali para mahasiswa itu ilmu menghitung lah, seperti auditing, akuntansi syariah, akuntansi maupun matematika pun kita ada. Jadi background mereka itu tidak hanya ekonomi umum, tapi juga ada ekonomi syariah yang bisa mendasari keilmuan mereka itu di bidang itu ekonomi syariah. Monggo silahkan kalau mau bergabung dengan kita ya, kita ketemu lagi di kampus di STIS gitu. Nah, jadi itu teman-teman, artinya kampus kita memang ini selain berbasis pesantren, juga kita didukung tenaga ajar ataupun dosen tetap yang mumpuni. Ya salah satunya Pak Arif ini gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang kalau masih bimbang mau ngambil jurusan apa, misalkan dari tarbiyah ataupun syariah, inilah salah satu penguatannya gitu. Kalau misalkan dari HKI sudah, kemudian dari dosen-dosen prodi yang lainnya sudah, nah inilah saatnya teman-teman kalau misalkan ingin memantapkan mau ke SI ataupun ekonomi syariah, bisa langsung menghubungi admin atau menghubungi nomor terkait. Terkait pertanyaan berikutnya nih Pak Arif ya, sebetulnya kalau untuk ekonomi syariah, ini apakah bisa masuk juga lulusannya untuk bekerja di kantor-kantor yang sifatnya memang ekonomi konvensional? Iya, untuk prodi ekonomi syariah atau lulusannya itu salah satu aspek yang utama memang di bagian administrasi, dan terutama di bagian keuangan. Karena memang saya katakan lagi basic mereka adalah kita kuatkan di bagian hitung-menghitung. Jadi di situ memang sebagai keuangan, di bagian keuangan tentu basic seperti penggunaan Excel dan matematika itu menjadi dasar untuk penguatan di bidang administrasi ataupun di bagian keuangan. Nah, untuk di perkantoran konvensional itu juga sama gitu. Jadi ekonomi syariah itu sekarang dari 2017 itu sebenarnya sudah disamaratakan alumninya, lulusannya itu di bidang serumpun seperti ilmu manajemen dan keuangan ataupun akuntansi itu sudah disamaratakan. Jadi ekonomi syariah itu sudah tidak dibedakan lagi tentunya untuk dalam bidang ilmu yang lain itu, yang serumpun terutama dalam bidang untuk administrasi dan sebagainya. Berarti konteks keprodian ekonomi mau syariah ataupun konvensional sama aja Pak? Sama saja. Jadi itu ya teman-teman, mudah-mudahan sudah mendapatkan pencerahan nih mau menentukan kuliah di prodi mana, dan alhamdulillah sudah di penghujung agenda hari ini Pak. Terima kasih sudah siap hadir atau sudah menyempatkan waktu untuk mempersembahkan nih penguatan kepada teman-teman yang nonton video ini. Dan next insya Allah kita akan menghadirkan beberapa dosen lain yang memang tidak kalah mumpuninya. Pokoknya teman-teman pantengin terus aja channel official kita yakni Stisda Lampung Tengah, baik di Instagram, YouTube ataupun di TikTok. Oke, mungkin segitu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.